Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan uang, yaitu sejarah uang Republik Indonesia, ORI. Dari awal kemerdekaan, Indonesia menghadapi beberapa masalah, diantaranya adalah datangnya tentara sekutu untuk menerima penyerahan kekuasaan dari Jepang karena kekosongan kekuasaan di Indonesia akibat kekalahan Jepang. Kedua, perundingan dengan Belanda yang merugikan Indonesia. Kemudian, Belanda datang membonceng sekutu di akhir September 1945 dengan keinginan menguasai kembali negara jajahannya. Pemerintah Indonesia pada tanggal 1 Oktober 1945 menetapkan berlakunya mata uang bersama di wilayah Republik Indonesia (RI), yaitu uang Rejavance Bank, uang Hindia Belanda, dan uang Jepang. Di lingkup nasional, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara dan mengangkat Presiden serta Wakil Presiden pada tanggal 18 Agustus 1945. Kemudian pada tanggal 19 Agustus 1945, PPKI menetapkan dua keputusan penting. Pertama, membentuk 12 kementerian dalam lingkungan pemerintahan, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kehakiman, Kementerian Keuangan, Kementerian Kemakmuran, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pengajaran, Kementerian Sosial, Kementerian Pertahanan, Kementerian Penerangan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pekerjaan Umum. Kedua, membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi, yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kelapa, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Dikarenakan serbuan Belanda makin gencar ke Jakarta, pemerintah Indonesia pindah ke Yogyakarta pada tanggal 4 Januari 1946. Akibatnya Indonesia terpecah menjadi dua wilayah, yaitu wilayah yang dikuasai pemerintahan Indonesia dan Belanda di bawah administrasi Nederlands Indies Civil Administration atau NICA, yang membentuk negara-negara bagian yang tergabung dalam Bijeenkomst voor Federal Overleg atau BFO, atau Badan Permusyawaratan Federal yang lebih dikenal dengan negara boneka bentuk Belanda. Kementerian Keuangan. Di lingkungan Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan AA Maramis pada tanggal 29 September 1945 mengeluarkan dekret dengan 3 keputusan penting. Pertama, tidak mengakui hal dan wewenang pejabat pemerintahan tentara Jepang untuk menerbitkan dan menandatangani surat-surat pemerintah, membayar uang, dan lain-lain dokumen yang berhubungan dengan pengeluaran negara. Kedua, terhitung mulai tanggal 29 September 1945, hak dan wewenang pejabat pemerintah tentara Jepang diserahkan kepada pembantu bendahara negara yang ditunjuk dan bertanggung jawab pada Menteri Keuangan. Ketiga, kantor-kantor kas negara dan semua ilustrasi yang melakukan tugas kas negara atau kantor pos harus menolak pembayaran atas surat pemerintahan membayar uang yang tidak ditandatangani oleh pembantu bendahara negara. Setelah dekret ini diterbitkan, berakhirlah masa Nanpo Gunsei Keikei Kitain atau Peraturan Perbendaharaan Pemerintahan Bala Tentara Angkatan di Daerah Selatan, dan dimulailah babak baru pengurusan keuangan negara yang merdeka. Pada masa itu, susunan pertama organisasi Kementerian Keuangan terdiri dari 5 pejabat eselon yang terdiri dari 1. Pejabat umum dipimpin oleh M. Saubari, membawahi urusan 1. Urusan kepegawaian, 2. Urusan perbendaharaan, 3. Urusan umum dan rumah tangga. 1. Pejabat keuangan dipimpin oleh Ahmad Nata Negara dan Wakil Kepala R. Kadarisman Noto.